adalah yang tadi gue bilang ya ini apa looknya kurang pemeran utama masih kekurusan masih dekil rambutnya ya banyak lah kayak gitu. Ya pada saat itu gue cerita ke teman-teman dekat ke manajer kayak gimana caranya supaya gue sustain di sini kalau nggak dikasih kesempatan gitu kan. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh aktor-aktor pendatang baru kayak gue adalah kesempatan gitu untuk membuktikan apa yang kita punya gitu kan. Jadi ya sempet lah patah hati apalagi kalau castingnya sama temen gitu terus yang dapat malah temen sendiri gitu. Wah itu rasanya ini sebetulnya gue layak nggak sih di industri ini, apalagi umur gue juga udah menuju kepala 3 kayak gitu. Apakah benar industri ini bisa menerima gue dan bisa menanggung gue untuk hidup kayak gitu. Tapi ya perlahan berasaskan kepercayaan yang gue punya, bisalah ini pasti ada harapan. Tujuan gue baik di industri ini, gue nggak mengejar popularitas, gue hanya ingin berkarya segala macam. Akhirnya ya gue didekatkan oleh orang-orang yang kayak Umay, Prilly yang merasa mereka juga bukan siapa-siapa, hanya ingin berkarya, mewakili anak muda. Jadi ya udah langsung deh. Contohnya Kukira ke Rumah ini. Bener nggak sih katanya kalau dicari itu yang looknya bule gitu, bener nggak sih? Sebetulnya ada banyak yang cowok yang harus tinggi, looknya bule atau yang badannya bagus, high maintenance gitu ada, dan gue tidak kecewa. Maksudnya itu kan kepercayaan mereka ya. Mereka menganggap kalau karakter ini dimainkan oleh orang-orang yang keturunan bule segala macam akan lebih bagus. Jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Gue punya standar gue sendiri, gue punya keyakinan dan punya skill gue sendiri yang mungkin bukan sama kalian, mungkin sama orang-orang kayak Umay dan yang lain yang bisa melihatnya. Berapa tahun Jordi sampai akhirnya bisa di puncak? Gue mulai dari 2018. Jadi ini tahun keempat. Sempat ingin banting setir nggak sih? Sempat putus asa akhirnya mau ya sempat putus asa karena satu, orang tua juga sempat skeptis kan, menganggap ini tuh cuma hobi, teater, acting tuh cuma hobi. Sedangkan gue ini kan istilahnya tulang punggung di keluarga gitu, udah dikuliahin sampai S1, terus masa ijazahnya nggak dipakai kayak gitu. Tapi tetap kekeh tuh, enggak kok ini membutuh proses segala macam. Tapi ngelihat dari kenyataan juga ketolak casting gitu. Jadi putus asa, terus sedih, nangis, itu tuh udah gue lewatin semua gitu sampai akhirnya ada di titik ini. Ya bersyukur banget lah, maksudnya dengan kurun waktu yang singkat 4 tahun gitu. Kalau dilihat dari teman-teman seangkatan gue yang ada 9 tahun, dari umur belasan mereka mulai baru mendapatkan kesempatan pemeran utama. Jadi gue bersyukur banget ketemu Prilly, Umay untuk memainkan peran sebagai pemeran utama. Yang bikin lo semangat akhirnya, oh udah gue terus aja lah daripada gue banting setir. Yang bikin semangat apa ya? Karena gue tahu ini mimpi gue dari kecil gitu. Gue pengen jadi aktor, gue pengen menjadi salah satu aktor yang berada di jajaran aktor-aktor Indonesia kayak Reza Rahadian, Christian Hakim, ya senior lah. Gue pengen kayaknya gue bisa gitu. Terus gue juga tahu untuk berada di posisi itu tuh nggak mudah. Jadi ya ketolak casting itu bukan cuma gue yang ketolak, banyak ratusan aktor di sana yang ketolak casting, diremehin, dipandang sebelah mata, itu banyak. Jadi itu tadi mungkin ada seleksi alam ya, seberapa cinta kita dengan industri ini, dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau yang ditanya yang bikin semangat ya mungkin ini adalah mimpi gua, dan ketolak casting dan lain-lain itu bukan faktor untuk lo gagal gitu. Masih banyak cara menuju Roma. Tekad kuat berarti ya? Tekad kuat. Emang siapa yang bikin bermimpi jadi aktor siapa? Pokoknya ada Role model? kenapa pertama kali tercetus gitu? Oh, pengen aktor. Ini yang menunjukkan jalannya maksudnya. Namanya awal kenapa pengen jadi aktor? Akhirnya memutuskan. Oke. Ini kan dari kecil sebetulnya gue tuh suka banget nonton TV, sinetron, nonton acara-acara presenter gitu. Judulnya tuh masih artis. Gue belum tahu kalau ada istilah aktor gitu. Lulus kuliah, gue itu kru. Gue sempat jadi kru dan melihat proses dari awal pembuatan film kan, dari awal casting, reading, workshop sampai syuting tuh gue melihat prosesnya gitu. Dan gue ngerasa kok seru ya, kok gue ngerasa gue bisa juga nih mengikuti proses itu, menjadi orang yang ada di depan kamera, bukan cuma di balik layar gitu. Sampai akhirnya tahun 2018 gue memutuskan untuk sekolah acting. Gue sekolah acting
Di sana gue ketemu dengan guru-guru gue, Paul Agusta, Kiva Iska, Kiki Narendra. Mereka yang mengenalkan gue, acting tuh kayak gini, good attitude tuh kayak gini, step-stepnya tuh kayak gini loh, kayak gitu. Jadi ya itu makin membuka mata gue kalau industri ini ternyata beneran ada gitu. Karena sebelumnya gue nggak kenal industri ini, gue terakhir di keluarga Minang yang pebisnis lah gitu. Jadi seni dan acting tuh apa ya, cuman hobi aja gitu, bukan sebuah mata pencaharian lah istilahnya. Beda circle ya. Beda circle banget, jadi gue sendiri nih yang mencari lobangnya, caranya gimana kayak gitu. Terus sekarang gimana respon keluarga setelah ngeliat lu sukses dengan beberapa series kemudian di film ini? Senang karena kita sempat berdebat kan. Nyokap yang paling worry gitu, lo anak cowok satu-satunya, anak pertama, apakah iya gitu, melihat pada saat itu castingan setahun paling gue cuma dapat 1 film gitu, dengan porsi yang kecil. Apa lu bisa nanti menanggung satu keluarga, lu udah ntar menikah dengan pekerjaan lu ini gitu. Ya gue bilang bisa, emang butuh proses aja gitu. Sampai akhirnya di titik ini ya mereka happy lah, senang, ikut bangga juga, sampai akhirnya suka. Sekarang udah di tahap apa nih? 1 tahun berapa film, berapa series? Khususnya tahun ini 2022 nih. Maksudnya? Udah ada berapa tawaran film dalam setahun? Oh, alhamdulillah sih, maksudnya baru sampai Maret. Banyak PH-PH film-film yang ngajakin kerja bareng, tapi tetap yang gue lakukan pilih-pilih. Gue nggak mau mentang-mentang gue kira Koroma 2 juta sekian dikasih karakter apa, gue tetap minta casting dulu. Ayo casting dulu aja, jangan melihat angka. Jadi gue adalah jaminan film lo bakal 2 juta sekian gitu, nggak mau. Jadi yang gue lakukan dan manajer gue lakukan sekarang, setiap ada ajakan film atau series atau apapun itu, tetap casting dulu biar lo tahu gue ini range-nya sejauh mana. Jadi Pak Director bisa direct gue sejauh apa gitu. Bukan yang karena gue udah 2 juta penonton, ayo sini nanti tinggal pilih gitu. Gitu. Karena gue juga beban kan, angka sekian pasti banyak ekspektasi orang di luar sana untuk kerja bareng gua gitu. Ya udah Jordi aja kemarin 2 juta. Gua nggak mau kayak gitu, takut mengecewakan. Sejauh ini udah ada berapa tawaran mungkin untuk series dan film yang buat ngajak casting? Ada, insya Allah film akan ada 3 tahun ini. Oke. Series udah cukup di terakhir yang kemarin senior atau ada lagi? Series yang akan tayang di bulan ini ada 1. Terus yang akan syuting bareng Prilly lagi ada 1 lagi. Bisa dibilang itu berkah Kukira Koruma. Berkah banget. Gue sampai detik ini, sampai saat ini nggak berhenti. Setiap ada penghargaan Kukira Koruma pasti gue japri Prilly dan Umay, kayak sekali lagi gue berterima kasih sudah mengangkat derajat gue sebagai tulang punggung, sudah membawa gue untuk diperkenalkan ke industrinya gitu. Jadi memang Kukira Koruma ini sangat berarti lah di hidup.